penglihatan 26 Agustus 2023, 1 Timbangan dan 1 Tesalonika 5, 2 Patung Binatang 666, Bergerak dan Kekejian Dunia, 3 Penglihatan Kerajaan 1000 Tahun dan Iblis diikat rantai besar, 4 Penglihatan kubur-kubur terbuka, orang-orang terangkat dan buku Tuhan, 5 Penglihatan 7 tingkatan dan meja Tuhan, 6 asap pesawat yang membawa penyakit dan roh keserakahan, 7 pintu bisnis atau investasi, 8 Raja Wali yang membumbung tinggi. Timbangan dan 1 Tesalonika 5, 26 Agustus 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah timbangan yang besar, sebelah kirinya seperti warna tembaga dan sebelah kanannya warna putih bersih. Lalu pada timbangan itu ada tulisan 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau bukan orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazu zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Patung Binatang 666 mulai bergerak dan kekejian dunia 26 Agustus 2023. Setelah itu tim ini merasa ada tekanan yang menyakitkan seperti terbentur dan sakit namun tidak mengetahui kenapa. Ketika bertanya kepada Tuhan, "Ini apa Tuhan?" Tuhan mengatakan bahwa ini adalah kekejian dunia. Tim ini melihat patung binatang dengan tulisan 666 mulai bergerak. Di sampingnya ada sebuah trisula. Lalu dia mendengar suara, "Walaupun rohku tidak ada lagi, tetaplah setia, apapun yang akan terjadi." Mereka yang ada di ladang tidak perlu pulang kembali. Mereka yang di soto rumah tidak perlu turun kembali. Lalu tim ini melihat langit terbuka, lalu ada awan putih yang berkilau dan Tuhan turun dari langit. Setelah itu tim ini bermazmur mengenai apa yang nampak di dalam penglihatan. Sebab angkatan ini tidak akan berlalu, engkau akan melihat segalanya, sebelum engkau kubawa ke awan permai. Matamu akan melihat segalanya yang dituliskan kitab suci akan terjadi dan akan digenapi, dan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Maka matamu memandang segalanya.
Maka bersukacitalah engkau yang kukasihi, apapun yang engkau alami, apapun yang akan terjadi. Itulah penggenapan firman-Ku, itu yang dikatakannya padamu. Kerajaan yang jahat itu akan datang, kata Tuhan, akan dibebaskan mereka yang setia, hati yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan berjuang seperti prajurit sampai mahkota kemuliaan Tuhan diberikan. Kegenapan firman itu akan segera datang. Kekacauan dunia akan tiba saatnya. Lalu tim ini berseru dan bertanya, kekejaman seperti apakah Tuhan yang akan datang di angkatan kami, ya Tuhan? Kekejaman dunia seperti apakah Tuhan yang akan datang ini? Seperti gelombang raksasa yang menerpa di hidup kita, seperti gelombang yang tidak dapat ditahan, kekuatan yang melampaui yang ada pada kita. Tuhan hanya katakan dari surga, tetaplah setia, walaupun rohku tidak ada lagi padamu. Tetaplah setia engkau yang kukasihi, engkaulah sahabatku, itu yang dikatakannya. Aku merasakan seperti gelombang raksasa yang datang menerpa di hidup orang-orang di dunia ini. Anak-anak Tuhan akan mengalami kesakitan. Orang-orang yang setia di dalam imannya akan teraniaya. Orang-orang yang mengaku Yesus Tuhannya akan disiksa. Begitu berat Tuhan gelombang kejahatan dunia yang akan datang. Tapi dikatakan Tuhan dari surga yang kudus, tetaplah engkau setia yang kupilih, yang kutaruhkan bebanku di pundakmu. Walaupun nanti rohku tidak ada padamu, dikatakan pandanglah Tuhan senantiasa, hai orang-orang yang kukasihi. Hatimu adalah milikku, itu yang dikatakannya padamu. Jagalah hatimu pada Tuhan di zaman yang akan datang ini. Jagalah hatimu pada Tuhan. Sebab penghakiman Tuhan juga akan datang. Timbangan itu sudah disiapkan. Engkau harus menanti-nantikan Tuhan, itu yang dikatakannya. Sebab semua ini akan terjadi di dalam angkatan ini, itu yang dikatakannya. Semuanya akan terjadi, semuanya yang dituliskan di kitab suci akan digenapi, dan ini sudah di ujung dan ini sudah zamannya, itu yang dikatakannya. Aku memandang dari surga yang kudus, banyak umatku yang terhilang, banyak umatku yang suam-suam kuku, banyak umatku yang tertidur. Mereka seperti tulang belulang, itu yang dikatakannya. Lalu tim ini berseru, jamahlah Tuhan jiwa-jiwa, jamahlah orang-orang yang kami kasihi. Jangan biarkan mereka terlena oleh dunia ini. Mereka yang jauh kami bawa Tuhan. Mereka yang bimbang kami bawa. Bahkan mereka yang ada di dalam jurang, mereka ada yang di persimpangan jalan, kami bawa. Kerajaan 1000 tahun dan iblis diikat rantai raksasa, 26 Agustus 2023. Tim ini memberi pernyataan, dia melihat dalam penglihatan kotak kudus berbentuk kotak besar emas turun. Ada 12 pintu besar. Kotak ini semuanya sisinya sama. Ketika pintu-pintu itu terbuka, kemuliaan Tuhan bersinar. Kata Tuhan, angkatan ini tidak akan berlalu dari setiap apa yang dituliskan di dalam kitab firman-Ku yang kudus, dan penggenapannya akan segera datang. Tim ini merasakan dorongan yang membuat hidup kita tertekan, seperti ada gelombang besar seperti kita tidak dapat menahan. Seperti itulah kekejian dunia yang akan datang. Tapi kata Tuhan, itu tidak akan berlalu. Semuanya ini akan digenapi. Dan dalam penglihatan ini kita sudah ada di ujung yang menggambarkan Tuhan sudah mau datang. Di pintu itu tertera nama-nama anak-anak Israel. Dalam penglihatan, tim doa sedang mengarahkan orang-orang untuk masuk ke pintu yang sedang terbuka. Dan tulisan di pintu di mana tim doa mengarahkan adalah pintu yang bertuliskan Dina. Ada penyembahan, ada puji-pujian di kota kudus, tidak akan ada lagi kegelapan, tidak akan ada lagi ketakutan, kekhawatiran, semuanya disediakan bagi kita. Dia yang masuk lewat pintu gerbang, dia yang dituntun yang maha tinggi, kota yang kudus, kota yang penuh damai, kota yang penuh dengan sinar kemuliaan. 1000 tahun lamanya iblis akan diikat dengan rantai raksasa di bawah kegelapan.
ditawannya musuh dunia ini setelah 1000 tahun lamanya. Maka semuanya akan dibangkitkannya. Mereka yang dalam kubur akan bangkit dan berkumpul semuanya. Maka akan tertuju mata pada kerajaan yang maha tinggi. Maka yang maha mulia akan duduk di tahta kuasanya dan buku kehidupan ada di hadapannya. Dan akan dipanggil engkau yang ada namanya dan dibawanya ke langit ketujuh. Tempat yang disediakan bagi kita yang setia, bagi dia yang melakukan tugasnya, bagi dia yang membawa beban Tuhan. Mereka yang diberi 1 talenta ditambahkannya menjadi 2. Mereka yang diberi 5 ditambahkannya pula. Maka kerajaan yang maha tinggi menjadi bagiannya, mahkota kehidupan yang menanti-nanti semuanya ada tertulis dalam kitab kehidupan. Adakah tetesan air matamu, Tuhan perhitungkan? Adakah waktu yang kau berikan bagi dia, Tuhan perhitungkan? Adakah firman yang keluar dari mulutmu, Tuhan tuliskan segalanya dengan tinta emas yang dia punya. Dituliskannya semua yang kau perbuat di muka bumi ini di dalam kitab kehidupan. Maka dia akan melihat di manakah engkau akan ditempatkan. Bagianmu adalah kekekalan, itu yang dikatakannya. Tetaplah engkau setia, hai biji mataku, hai yang membawa bebanku, engkau yang menyalipkan kedaginganmu, yang membawa jiwa-jiwa, yang meneteskan air matamu, yang menceritakan firman pengajaran, itu yang dikatakannya. Maka tempat yang kudus, maka tempat yang kekal, tempat yang paling tinggi diberikannya padamu, engkau yang selalu menyembah dan berdoa. Mahkotamu lebih tinggi, hai engkau yang mengingat jiwa-jiwa yang lain yang ada di bumi ini. Kubur-kubur terbuka, orang-orang terangkat, dan buku Tuhan 26 Agustus 2023. Setelah itu tim ini melihat penglihatan gambaran bola dunia, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang seperti terbang. Lalu Tuhan mengumpulkan di satu tempat di padang rumput yang sangat indah dan tidak ada ujungnya. Lalu Tuhan memperlihatkan timbangan yang ada tulisan 1 Tesalonika 5. Kata Tuhan, di sini tempat penghakiman. Lalu Tuhan duduk di sebuah kursi dan di depannya ada meja, ada pena-pena yang berbulu dengan berbagai warna tinta. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, Tuhan menuliskan, dan ketika kita berbuat hal yang jahat, Dia menuliskan dengan warna yang berbeda. Ketika kita berdoa sambil mencucurkan air mata, Tuhan menggunakan tinta emas. Ketika kita mengucapkan firman untuk membawa jiwa kepada Tuhan, ketika kita berkeringat mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua dicatat di dalam bukunya dengan tinta yang berbeda-beda. Keterangan ayat ditambahkan saat penulisan, Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat sebuah tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati yang besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Penglihatan 7 tingkatan dan meja Tuhan 26 Agustus 2023. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan 2 sisi. Satu sisi kegelapan ada jurang dengan api yang menyala-nyala dan campur ulat-ulat. Di sisi yang lain ada 7 tingkatan tempat. Di tingkatan yang paling tinggi dijanjikan bagi orang-orang yang selalu berdoa,
yang selalu menceritakan firman yang mau membawa beban Tuhan. Di sana ada mahkota-mahkota dengan batu permata pilihan, dan Tuhan katakan itu menanti kamu. Tapi kata Tuhan, angkatan ini tidak akan berlalu. Itu menggambarkan sebelum masuk ke kota kudus kita akan mengalami penggenapan firman, yaitu kekejian dunia. Jika kita setia, tempat ketujuh itulah bagian kita. Kata Tuhan, jaga hatimu, imanmu. Roh Tuhan akan pergi seperti tidak ada pertolongan ketika gelombang itu datang. Kata Tuhan, tetap jaga iman kita. Walaupun nyawa kita akan melayang seperti Tuhan menggambarkan, seperti nyawanya diambil untuk menyelamatkan dunia, tapi dia tetap setia menjalankan misi yang diberikan Bapa baginya. Asap pesawat yang membawa penyakit dan roh keserakahan 26 Agustus 2023. Pada saat menyembah, ada pesawat yang sedang terbang tinggi sekali berkeliling di atas Indonesia. Sampai-sampai orang Indonesia tidak mengetahui ada pesawat terbang di atasnya. Pesawat itu meninggalkan asap berwarna abu-abu. Lalu tim ini melihat kepala tengkorak. Setelah itu muncul dalam penglihatan bagian dada ke atas dari manusia. Tim ini melihat paru-paru manusia itu. Gambaran ronsen di paru-parunya yang berkabut dan ada garis-garis hitam. Tim ini teringat saat dia pernah divonis sakit paru-paru. Tim ini menyatakan bagian tubuh manusia yang diserang adalah di paru-paru, sampai ke hidung, sampai ke tulang tengkorak, sampai ke bagian otak belakang. Gambaran tengkorak itu ada garis merah, garis kuning keruh, dan paru-paru sampai ke hidung. Setelah itu tampak dalam penglihatan, tim doa berjalan di tempat masing-masing, dan di sekitar lingkungan itu ada yang terbang-terbang seperti asap-asap. Tim ini melihat ada orang yang kemasukan asap dari hidungnya, itu menjalar ke paru-paru, lalu ke otak, dan mereka menjadi menggigil seperti orang yang terkena malaria. Lalu paru-parunya menjadi merah menghitam, dan yang terkena ini kebanyakan anak-anak remaja. Roh keserakahan dan Matius 5 ayat 13-16. Pada saat berdoa tampak dalam penglihatan tumpukan masker berkotak-kotak, dan di hadapan kita masing-masing ada 3 kotak, dan setiap kita memakai masker berwarna hitam. Dan penglihatan ini muncul sampai 2 kali. Lalu tim ini mendengar suara patahkan roh keserakahan. Lalu tim ini melihat di dada tim doa ada tulisan Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang kota, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pintu bisnis atau investasi 26 Agustus 2023. Setelah itu tim ini melihat satu orang bertanduk sedang berdiri dengan kaki menyilang dan perawakannya seperti raksasa tinggi sekali, memakai baju kotak-kotak dengan jumpsuit. Dia memandang dan memantau seluruh dunia. Lalu tim ini mendengar kripto. Lalu ada koin-koin logam emas. Di logam-logam emas itu ada ukiran batu dengan ada ukiran mata satu berbentuk matahari, dan di atasnya ada tulisan 666. Tim ini memperkatakan pergerakan musuh yang mengatasnamakan bisnis yang menjadi pintu kejahatan bagi dunia. Lalu tampak dalam penglihatan sebuah tulisan 1 Timotius 2 ayat 1-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Setelah itu tim ini melihat dalam penglihatan QR code yang melayang-layang mengikuti orang-orang yang sedang berlalu lalang, dan tim ini melihat QR ini dipakai semua orang, dan dalam penglihatan ini tidak ada uang. Lalu tim ini mendengar suara yang mengatakan, anak-anak Tuhan akan menderita. Setelah itu Tuhan menaruhkan di dalam hati tim ini firman Tuhan dalam Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 16-19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Raja Wali yang membumbung tinggi 26 Agustus 2023. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan di dada tim doa ada kepala Raja Wali dengan mata yang tajam. Lalu tim ini memberi pernyataan, bersiap untuk terbang tinggi apapun yang akan terjadi di muka bumi ini. Tuhan mengingatkan kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi ketika badai dan topan datang, apapun yang terjadi, kesusahan, kepahitan seperti Raja Wali yang membumbung tinggi. Lalu tim ini mendengar suara Mika 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan.
Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka ini tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke dalam pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Tuhan Yesus memberkati.